Selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di @kristusjawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Demikianlah hal-hal penting yang harus kita perhatikan dan lakukan. Selamat melanjutkan ibadah Anda. Tuhan Yesus memberkati. Di dunia ini banyak pilihan yang harus kita pilih, tapi semuanya tergantung kita. Apakah kita memilih yang benar, apakah kita memilih yang kudus, itu pilihan kita. Ayo kita pilih kebenaran. Tuhan Yesuslah pilihanku. Haleluya. Tuhan yang mulia, dulu ke dunia.
kita diselamatkan oleh darah anak domba. Kutuk dipatahkan oleh darah anak domba. Kita ditebus. Haleluya. bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan sampai saat ini. Apapun yang terjadi, ingat kasih-Nya menjadi penghiburan, kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Seperti itu kasih Bapa.
Terima kasih atas sekali lagi terima kasih. Terima naikkan kedua tangan saudara, ucapkan syukur terima kasih kepada Bapa di surga. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Sungguh Engkau Allah yang mulia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil setiap benih firman Tuhan, sehingga kami tidak mendapat apa-apa pada hari ini, kami tolakkan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan, dan kami menundukkan diri kami di bawah kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa memelihara, mari serukan amin dengan suara yang yakin. 2, 3, amin. Haleluya. Firman Tuhan periode ini adalah soal perubahan tubuh sekaligus yang melihat melalui YouTube. Sudah tolong ketik GKJ Family, tekan subscribe supaya bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami di sana. Dan yang melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB channel Shine 390 HD. Haleluya. Kita lahir itu tidak langsung rohani, karena tidak ada seorang pun yang lahir lalu berkata haleluya, kan begitu. Semuanya dari hal yang alami. Dan sekarang kita memakai yang dikatakan tubuh dosa. Lebih jelasnya dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan tubuh maut. Kalau saudara dalam kehidupan ini berfokus kepada tubuh alamiah atau tubuh jasmani saudara, maka saudara akan berakhir dalam kebinasaan. Tetapi kalau saudara fokuskan kepada tubuh rohani, saudara akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan perubahan ini yang harus kita usahakan. Yang mau dia katakan haleluya. Sebuah artikel yang akan saya bacakan, orang terkaya di dunia yang tidak jadi membeli Twitter karena bermasalah ya. Nilainya 44 miliar dolar batal. Elon Musk, dia memiliki seorang anak yang berumur 13 tahun, dan baru-baru ini anaknya yang bernama Xavier Alexander Musk umur 13 tahun. Kalau Xavier Alexander itu berarti laki-laki, mengajukan perubahan kelamin menjadi perempuan di Pengadilan Negeri California dan disetujui. Berganti nama menjadi Vivian Jenna Wilson. Ya, jadi saya harap saudara yang mendengarkan di tempat ini maupun di rumah, saudara tidak mengganti jenis kelamin saudara. Coba kasih tahu kiri kanan saudara, kasih tahu, kamu jangan ganti jenis kelamin. Ya. Yang agak-agak miring-miring begitu, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Haleluya. Karena Allah itu menciptakan laki, perempuan, tidak ada lalu berubah kelamin. Tidak ada di kemudian hari lalu dikatakan Adam
berganti kelamin, tidak ada. Itu adalah pola-pola iblis untuk merusak, dan makin lama makin banyak. Waktu saya kemarin melihat sprint race Formula One, saya sedikit kaget karena di salah satu helm pembalap yang terkenal itu gambar pelangi, dan pelangi ini adalah identik untuk LGBT. Jadi saudara, lagunya itu harus diganti sekarang. Pelangi-pelangi apa? Alangkah indahnya. Itu bahaya. Sekarang jadi begini. Pelangi-pelangi alangkah bahaya. Ya, karena pelangi itu melambangkan LGBT, dan bendera LGBT berkali-kali saya katakan sudah berkibar di markas PBB, dan di banyak event-event olahraga itu sudah berkibar. Tolong saudara lihat kiri kanan saudara, pastikan sebelah saudara ini tidak LGBT, ya. Pastikan tidak LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Kita tidak ke arah sana, tetapi hati-hati, tidak tertutup kemungkinan saudara bisa ke arah sana. Saya ingatkan sekali lagi, hampir 80% orang yang ditangkap dalam pesta seks di Jakarta berapa bulan yang lalu, pesta seks itu ya hanya dihadiri oleh kaum pria, jadi laki dengan laki. 80% dari mereka sudah beristri dan beranak, tetapi mereka juga melakukan perbuatan yang dikatakan oleh firman Tuhan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Periode sebelumnya saya bicara soal meja roti pertunjukan, di mana dalam bahasa Ibraninya dikatakan panim, yang artinya muka. Apa maksudnya? Sekarang gambar Kristus, wajah Kristus itu harus tercermin melalui kehidupan kita. Kehidupan muka Kristus harus tercermin, tergambar dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah wajah Kristus harus nampak dalam persekutuan firman. Sudah kita bahas. Yang kedua, wajah Kristus harus nampak dalam kepenuhan Kristus. Nah, kalau saudara mau lihat lebih jelasnya, saudara bisa lihat rekaman ibadah kami melalui YouTube. Saudara ketik GKJ Family lalu subscribe. Yang ketiga, wajah Kristus itu harus nampak dalam kesatuan gerejanya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah wajah Kristus harus nampak dalam kesediaan, dalam tanda petik dipecahkan. Kebetulan nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena ini diambil dari meja roti pertunjukan yang bahasa aslinya panim, yang artinya muka, wajah. Maka saya terangkan dari tinggi meja roti pertunjukan itu 1,5 hasta atau 3/2. 1,5 hasta kalau diartikan secara rohani dalam numerological ya tidak ada, tetapi dijadikan 3/2. Pernah saya terangkan 3, angka 3 melambangkan Allah Tritunggal. 3 dalam 1, 3. 2 ini adalah pribadi Allah Tritunggal yang kedua. 1 Allah Bapa, 2 Allah Anak, 3 Allah Roh Kudus. Jadi 3/2 ini diartikan
pribadi Allah Tritunggal dalam wujud yang kedua, yaitu Allah Anak, yaitu Yesus, yang rela untuk dipecahkan. Apa maksudnya dipecahkan? Dia datang menjadi manusia sama seperti kita, dan di akhir hidupnya tubuhnya benar-benar dipecahkan, dihancurkan, dia dicemeti secara hukum Romawi 39 kali. Dan cemetinya bukan cemeti biasa, karena di ujung-ujung itu ditaruh kail dan pemberat, dan cemetinya itu dibagi menjadi 7 bagian. Sekali pukul 7, ya 7 kait mengena, kalikan 39. Makanya firman Tuhan mengatakan punggungnya, tubuhnya seperti alur bajak, hancur. Dan itu kita baca bersama dari 1 Korintus 10 ayat 16, yang di rumah juga ikut membaca. Mari kita angkat suara. 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau kita memakai tubuh dan darah Tuhan, gereja kita sebulan sekali perjamuannya. Ada yang sebulan 2 kali, ada yang setiap minggu perjamuan. Poinnya, setiap kita memakai tubuh dan darah Tuhan, saudara memandang itu sebagai anggur dan roti, atau itu darah Kristus dan potongan tubuh Kristus. Itu yang membedakan. Kalau saudara menganggap anggur dan roti, dia akan menjadi anggur dan roti. Tetapi kalau saudara anggap itu adalah darah dan tubuh Kristus, berlaku demikian sesuai yang saudara yakini. Haleluya. Oh, ada banyak cerita mengenai orang yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dan mengalami mujizat kesembuhan dalam hidupnya. Berkali-kali saya mengatakan, emak saya dari pihak mami yang sudah almarhum menderita leukemia, kanker darah, dan dokter bilang tidak sampai 1 bulan. Dia datang ke gereja dengan tubuh yang sakit. Waktu itu ada perjamuan, dia angkat, dia berkata, aku yakin yang aku pakai ini darah dan tubuh Kristus. Saudara tahu, dia tidak meninggal karena leukemia, masih ada tambahan umur, dan meninggal bukan karena leukemia tetapi karena sudah tua. Dan ada banyak lagi mujizat-mujizat yang terjadi. Jadi saudara di tempat ini atau yang mendengar, kalau saudara dalam keadaan tubuh yang lemah, yang sakit, saudara mesti yakin di tangan saudara ini adalah tubuh Kristus, darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, yang sanggup menolong semua penyakit. Haleluya. Bukan hanya penyakit. Kalau penyakit itu bicara soal tubuh Kristus, tetapi ini darah memberikan keselamatan. Keselamatan secara jasmani dan yang terutama secara rohani. Kita mesti mengingat setiap rumah yang ada tanda darah anak domba, bukan tidak bercacat dan tidak bernoda, anak domba berumur kurang dari 1 tahun, tidak ada kematian dalam rumah itu. Jadi seandainya saya berpikir, kalau ada orang Mesir yang dengar desas-desus itu, karena berita ini menyebar, pasti ada yang dengar kan? Kalau orang Mesir dia ikut-ikut taruh tanda darah di jenang rumahnya, saya percaya tidak ada kematian di rumah orang Mesir itu. Karena Allah mengatakan kalau ada tanda darah tidak ada kematian. Kalau ada tanda darah Kristus dalam hidup saudara, saudara tidak akan binasa. Haleluya. Katakan haleluya.
Nah sekarang apa hubungannya dengan kita? Karena tadi saya katakan wajah Kristus harus tercermin melalui kita. Kalau saudara ini pengikut Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh, tidak hanya ngomong, ya saya pengikut Kristus. Mungkin saudara terlibat pelayanan dan lain sebagainya. Maka saudara harus rela. Rela apa? Rela dipecahkan. Apa yang dipecahkan? Ego saudara. Dalam firman Tuhan saya Jumat Agung mengalahkan ego. Kalau saudara tidak dengar baik itu, maka ego itu akan terus ada dalam hidup saudara. Dan makin lama makin besar. Karena ego itu berasal dari iblis. Dia kepingin makin lama makin menguasai kehidupan saudara. Saudara mesti rela untuk dipecahkan ego saudara, kedagingan saudara. Ya, tolong dibacakan Galatia 5 ayat yang ke-24. Perhatikan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Kalau saudara milik Kristus, siapa di sini yang milik Kristus katakan saya. Syaratnya gampang. Saudara mesti dikatakan di sana menyalibkan. Menyalibkan itu berarti apa? Mematikan. Orang yang disalib itu sudah pasti mati. Hanya Kristus yang disiksa sedemikian parah dan ditombak. Tetapi kalau penjahat-penjahat bajingan-bajingan pada saat Romawi itu, mereka tidak disiksa seperti itu, tidak dipaku, diikat, dibiarkan dehidrasi. Itu Bukit Golgota itu tempat yang panas, kering, gersang, jadi mataharinya begitu terik. Dan mereka tidak memilih menyalib orang pada musim hujan, pada musim panas. Dehidrasi cepat sekali, sengsara, pasti mati. Demikian juga, kita harus menyalibkan ini artinya, ia telah mematikan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Ini yang harus saudara lakukan kalau saudara mau disebut sebagai milik Kristus. Bukan pengikut Kristus. Ini beda jauh kalimat kata ini. Kalau pengikut Kristus, yang ikut Kristus itu banyak. Tetapi yang bertahan sampai akhir tidaklah sebanyak yang ikut sama dia. Contoh yang paling gampang, waktu Yesus mau naik ke surga, ada sekitar 500 murid yang melihat, bisa lebih dari 500 ya, menyaksikan, woi Yesus balik ke surga. Tetapi hanya 120 yang merespon omongan itu. Sebelum Yesus bangkit, omongan apa? Kamu tunggu di suatu tempat di Yerusalem. Nanti aku akan mencurahkan Roh Kudus. Ingat loh ya, saya pernah berkata, ya kita tahu sekarang 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Tapi mereka waktu itu tidak tahu kapan akan datang Roh Kudus. Mereka tunggu hari pertama masih semangat, 2, 3, 4, 5 brodol. Sisa 120 orang, pada hari ke-10 baru Roh Tuhan turun ke atas mereka. Tetapi milik ini spesial. Kalau saudara ini benar-benar milik Kristus, saya percaya kuasa jahat, kuasa iblis tidak bisa merusak kehidupan saudara.
Haleluya. Contoh yang gampang, helm saja toh. Kalau ini helm saudara, lalu diambil orang, saudara pasti nggak senang. Padahal mungkin helmnya sudah kurang bagus. Belum lagi barang yang lain. Misalnya, saudara laundrykan pakaian, cucikan pakaian, lalu rusak. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya laundry sebuah pakaian yang cukup mahal waktu dulu ya. Uang masih sulit, bajunya warnanya putih. Waktu saya ambil, dia jadi warna pink. Padahal itu di sebuah laundry yang terkenal di Denpasar yang sampai sekarang masih ada dan paling besar. Nah, saudara tebak sendiri. Putih jadi pink. Saya marah, mereka mau ganti rugi. Ya, tapi ganti ruginya tidak cocok dengan harga bajunya. Saya bilang, apa saya ini jadi flamboyan, jadi pakai pink, kan enggak lucu, betul enggak? Itu aja saya marah, padahal saya punya beberapa baju yang lain. Apalagi kalau benar-benar hidup saudaranya adalah milik Kristus. Don't worry, be happy. Katakan haleluya. Yang kelima, apa arti dari panim itu? Mari kita baca bersama. 2, 3. Wajah Kristus nampak dalam kemuliaan ilahi gerejanya. Yang kelima, wajah Kristus harus nampak dalam kemuliaan ilahi gerejanya. Yang ini saya terangkan di sini. Kita diajar berkali-kali setiap pagi saudara harus membaca Alkitab. Saya membagikan jadwal pembacaan Alkitab. Saya kok yakin loh. Ini di rumah Tuhan saya berkata, tidak semua yang duduk di sini membaca Alkitab setiap hari. Dan termasuk di dalamnya pelayan-pelayan yang sudah melayani di rumah Tuhan. Tidak apa-apa, enggak masalah. Saya akan menghimbau sesuatu yang baik, tergantung saudara mau merespon atau enggak, kan begitu. Kemudian kita di gereja diajar dari mulai kelas SMS, berdoa, worship, dipenuhi roh Tuhan. Untuk apa? Baca firman dan berdoa itu nanti pelan-pelan akan merubah karakter saudara. Perhatikan baik-baik yang di rumah juga. Merubah karakter seseorang itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kalau dengan kekuatan sendiri, omongan orang tidak mungkin berubah. Pengalaman saya 20 tahun lebih sebagai hamba Tuhan membuktikan. Dikasih omongan nasihat dari orang tua, dari gembala sidang, dari LCC-nya, tidak bisa berubah. Hanya satu yang bisa merubah. Siapa? Yang menciptakan. Betul saudara? Yang menciptakan ini yang bisa merubah. Yang menciptakan sekarang sudah kembali ke surga. Sudah dari surga. Sekarang yang bekerja ini adalah pribadi yang ketiga, Roh Tuhan, Roh Kudus. Itu yang harus kita sembah dan kita tambahi dengan pembacaan, mendengarkan firman. Karena itu adalah makanan buat jiwa dan roh saudara. Jangan lupa, tubuh kita ada dua manusia, manusia jasmani, manusia rohani. Satu hari saudara minimal makan 2 kali, ada yang 3 kali secara rutin.
Manusia jasmani bisa sakit, manusia rohani bisa sakit enggak Pak? Loh kenapa tidak? Karena di dalam satu tubuh. Manusia rohani ini juga harus saudara kasih makan. Saudara harus pelihara, harus perhatikan lebih daripada memperhatikan manusia jasmani saudara. Jadi enggak apa-apa kalau saudara tidak mau membaca Alkitab, memang tidak kelihatan fungsinya. Kalau saudara tidak makan secara jasmani, kelihatan. Makin lama makin kurus, sakit, mati. Manusia rohani tidak kelihatan, tapi bukan berarti kalau dia tidak dikasih makan, dia tidak sakit dan dia tidak mati. Oh, jangan salah loh. Bahkan Yudas Iskariot yang ikut Tuhan kemana-mana 3,5 tahun, dia menyalibkan, menjual Tuhan. Ya kan, dia menyalibkan dengan tidak langsung, dia menjualkan Tuhan jadi disalib. Demas diasuh oleh seorang yang luar biasa, menulis 14 suratan di Perjanjian Baru, meninggalkan. Bisa mati manusia rohani, saudara. Sama, manusia jasmani bisa mati, manusia rohani juga bisa mati. Tetapi kalau saudara suka bersekutu, saya ulangi, jika saudara rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin persekutuan kersel, saudara tambah dengan berdoa, worship, bukan hanya di gereja, di kersel, tapi di rumah. Percaya saya, karena firman Tuhan mengatakan, karaktermu yang tidak baik, percaya saya, pasti berubah. Haleluya. Karena apa? Allah adalah firman. Kalau kita baca firman sama dengan kita tahu isi hatinya Allah. Allah menciptakan kita. Loh, Dia menciptakan yang bisa merubah. Dan pelan-pelan wajah Allah ini nampak dalam gereja kecil ini. Yang skala terkecil gereja itu adalah kita. Pegang dada saudara, katakan, saya adalah gereja Tuhan. 2, 3. Saya adalah gereja Tuhan. Terpancar. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, tidak perlu dulu susah-susah saudara ajak ke gereja, nantian dulu. Yang pertama, dia kalau ada masalah, ada problema, dia cari saudara. Sebagai gereja Tuhan dalam skala yang paling kecil. Bisa enggak itu kira-kira? Ada 2 contoh yang akan saya tunjukkan. Dalam Keluaran 34 ayat 29 saya bacakan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu, saya ulangi, Musa enggak tahu apa? Bahwa kulit mukanya bercahaya. Kenapa? Karena dia sudah berbicara dengan Tuhan, bukan hanya berbicara. Musa di Gunung Sinai ini 40 hari 40 malam. Itu Allah menampakkan diri, omong-omong. Waktu dia turun, dia enggak tahu, karena dia enggak bawa cermin. Waktu dia turun, orang Israel enggak bisa melihat. Firman Tuhan mengatakan, tidak bisa memandang wajah Musa, kenapa? Wajahnya bercahaya. Loh kok bisa Pak? Ya bisa. Kan gampang logikanya. Logikanya gampang sekali. Saudara, ada orang jual sate, saudara beli sate, tunggu aja di sebelahnya, enggak lama. Enggak usah lama. Sampai satenya udah jadi, saudara pulang. Pasti dari ujung rambut sampai telapak kaki ini bau asap sate. Ngerokok, ada orang rokok, saudara enggak usah repot-repot, saudara tidak merokok. Tapi di sebelah saudara ada orang merokok. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, dari rambut loh ya, saudara kan bau rokok. Itu negatif.
Hei, kalau saudara suka kumpul sama orang yang negatif, just wait and see, saudara akan jadi negatif. Jelas firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Sebaliknya Musa kumpul dengan Tuhan, lama-lama kemanusiaan jasmaninya terkikis. Dan orang melihat dia bercahaya. Ini luar biasa. Apakah Musa terus bercahaya, Pak? Ya enggak. Kan dia balik lagi, kumpul lagi sama orang-orang. Yang kedua, perjanjian baru, Stefanus, Kisah 6:15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Firman Tuhan menulis A ya A. Stefanus diadili sebelum dia dilempar batu sampai mati. Dan omongannya itu membuat orang tidak senang, tetapi orang melihat muka Stefanus seperti muka malaikat. Muka malaikat bercahaya, bukan muka orang. Kalau ditulisnya berarti saksinya tidak hanya satu, kan duduk dalam sidang mahkamah agama. Yang menatap seperti saudara sekarang menatap saya kan? Saya tidak menatap saudara, melihat. Iya betul. Saudara menatap saya. Saksinya banyak. Ditulis apa? Seperti muka seorang malaikat. Kenapa saudara? Kalau yang tadi Musa, dia kan sedang omong-omong 40 hari. Ya mungkin tidak full 40 hari, tetapi ada beberapa hari dia bicara dengan Allah. Tetapi Stefanus apakah ngomong-ngomong dengan Allah waktu itu? Oh enggak, dia ngomong-ngomong dalam sidang mahkamah agama. Tetapi kenapa mukanya bisa berubah dilihat orang? Dia sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tidak takut. Sama seperti Uskup Polikarpus dari Smyrna, murid Yohanes Pembaptis langsung. Waktu ditanya, kalau kamu menyangkal Tuhan, kamu bebas. Kalau kamu tidak mau menyangkal Tuhan, kepalamu ditebas. Dia berkata, 68 tahun aku mengikut dia dan tidak pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Dia ngomong kebenaran firman. Stefanus, kemuliaan Allah turun dalam hidupnya. Mungkin saudara tertinggal dalam pengangkatan, atau mungkin sebelum pengangkatan saudara ada di bawah ancaman senjata. Pilihannya hidup atau mati. Saudara ingat khotbah saya hari ini. Kalau saat itu diambang hidup dan mati, ini kan Stefanus diambang hidup dan mati. Saudara bertahan pada pegangan saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin karena firman Tuhan sudah menjelaskan. Nanti di saat kritis itu, orang akan melihat saudara dengan wajah penuh kemuliaan Allah. Meskipun sudah itu saudara mati, Stefanus sudah itu mati kan, dirajam batu mati. Bukan berarti waktu Stefanus wajahnya dilihat orang seperti muka malaikat lalu dia dilempar batu dan tidak mempan, tidak begitu. Itu akan menjadi kesaksian. Matinya Stefanus ini saya yakin tidak sia-sia. Orang melihat
woi wajahnya berubah. Dia rela mati untuk Kristus yang dia sembah. Pasti saya yakin banyak orang akan bertobat dan akan berpikir kan, loh kok bisa ya orang ini bertahan, tidak menyangkal Tuhan, memberitakan kebenaran. Lah itu namanya kemuliaan ilahi. Gereja Tuhan itu terpancar dalam diri saudara. Bukan hanya gereja dalam skala gedung, tetapi dalam diri saudara pribadi yang tadi mengatakan, saya adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Di sini kita berkumpul. Tapi di luar tidak ada yang tahu tindakan saudara. Bagaimana pekerjaan saudara? Baik atau tidak, korupsi atau tidak, sehingga sampai saudara dipecat dan lain sebagainya. Karena ini bicara soal meja roti pertunjukan, kalau saudara lihat, di meja roti pertunjukan ini di atasnya itu ada bingkai emas, ini bingkainya. Seandainya benda ini ada di depan saudara, ya, di sini, seglek. Menurut saudara, mana yang paling menarik saudara dari semuanya ini yang dilapis dengan emas? Mana yang menarik kira-kira? Waktu saya membuat ini, saya membayangkan kalau itu ada di depan saya lihat, maka yang menarik hati saya ini bukan kakinya ini, bukan tongkatnya, tetapi ini loh. Betul ya? Betul saudara? Karena apa? Ukir, indah, dan banyak, bukan hanya toet, 4 begitu, tidak. Ini kan banyak. Ini akan menarik. Nah ini firman Tuhan mengatakan a golden crown about. Ada bingkai emas di sekelilingnya. Saudara, meja roti pertunjukan ini, di atasnya ini ditaruh tubuh dan darah Tuhan. Kita itu harus jadi ini, a golden crown, bingkai emas yang bisa memancarkan kemuliaan Allah. Haleluya. Melalui apa? Hidup saudara. Dan hidup saudara tadi kan saudara berkata, saya gereja Tuhan. Itu maksud kemuliaan ilahi gerejanya, bukan gereja Kristus jawaban, bukan. Tapi gereja nama saudara. Bisa enggak saudara ini menjadi salah satu dari bingkai emas ini yang menarik perhatian orang, memancarkan sinar yang luar biasa. Kalau ini kan masa dilihat kakinya kan biasa saja, tidak ada ukiran, tongkatnya, gelang-gelangnya juga. Tapi inilah. Itu pembahasan mengenai panim. Saya berdoa saudara menjadi orang pilihan Tuhan. Orang pilihan artinya kayu sitim. Kayu sitim kenapa dia yang dipilih? Sudah tahu jawabannya. Kayu sebelum dipakai diproses, ya kan? Kan tidak mungkin ini bonggol pohon, ini dibentuk indah. Kayu juga dibentuk, diproses. Supaya apa? Supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Kristus dengan cara kita disalut dengan emas. Karena benda-benda di ruang suci itu semuanya disalut emas, artinya disalut dengan kemuliaan Allah, kemuliaan ilahi Allah. Jadi dunia ini makin lama makin melihat, oh berbeda memang orang Kristen dengan yang bukan. Dalam saudara sekolah, dalam saudara bekerja, dalam saudara bermasyarakat,
dalam saudara berdagang, dalam saudara ke pasar kemana, saudara berbeda. Berkali-kali saya akan mengatakan, kenapa terhadap yang lemah kita menindas? Lombok, jangan, Lombok sekarang mahal. Saudara mau beli apa, misalnya garam lah. Ya, berapa ini? 10.000. Saudara tawar 5.000. Kasihan. Kenapa kalau saudara beli bensin 10 liter Pertalite atau Pertamax 100.000, saudara tidak nawar? Betul kan? Saudara membeli motor, mobil jutaan atau baju, saudara tidak menawar. Ya, jangan begitu. Kan saya bolak-balik suka ngomong. Saya pernah ketemu orang di pasar, orang tua, dia jualan ulek-ulek. Berat ulek-ulek itu saudara, ini ulek-ulek ada yang kecil, ada yang gede. Kalau ulek-ulek di rumah saya tidak usah yang gede-gede. Tapi ulek-ulek di rumah saudara-saudara yang catering, tidak mungkin ulek-ulek yang kecil, yang gede, berat, tua, kurus. Saya kasih dia 5.000, saya bangga saudara ya. Wih, kasih 5.000, terima kasih Pak. Saya kaget ada orang pakai jilbab, kasih dia uang lebih daripada saya. Tuh, yang paling gampang saja. Haleluya. Kita masuk poin yang berikut. Mari kita baca bersama. 2, 3. Mezbah dupa yang disalut emas. Ya. Mezbah dupa yang disalut emas. Bicara soal apa ini? Saudara melihat ya. Ini mezbah korban bakaran. Semua ini dari kayu sitim. Benda-benda di tabernakel. Tapi ini disalut tembaga. Ini tembaga full. Ya. Kemudian di ruang suci dan ruang maha suci, ini kayu sitimnya bukan dilapis tembaga tapi dilapis emas. Ini tidak ada kayu sitim karena ini full emas. Ada perubahan seperti yang dulu saya katakan, kita mesti berjalan ke atas. Dari yang tembaga lalu ke sini. Di sini ada tirai. Kalau sudah masuk sini jangan suka noleh ke belakang. Ingat pola-pola lama. Ya, kita sudah bicara ini, sekarang kita bicara ini. Benda yang paling dekat dengan tabut perjanjian, mezbah dupa. Bahannya sama, kayu sitim. Tetapi sekarang perbedaannya, di benda yang terakhir dalam ruang suci ini, saya tuliskan, kalau saudara mau merespon apa? Firman Tuhan. Tidak pilih-pilih. Sebaliknya, kalau saudara merespon, Allah ini akan, saya mengatakan, bukan memberikan, menganugerahkan. Anugerah itu apa? Bedanya dengan memberikan. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak layak kita terima. Allah akan menganugerahkan apa? Sifat-sifat ilahi. Nah, sekarang kita bicara soal sifat ilahi. Sekali lagi, kita bukan diberi tapi dianugerahkan. Anugerah sesuatu yang kita tidak layak menerima. Sifat ilahi apa aja? Mari kita baca. Sama-sama ya, angkat suara saudara. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Yang mau baca katakan haleluya. Kurang. Haleluya. Kolose 3 12 sampai 14. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran.
sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Sudah lihat ayat yang 14, kenakan. Saya ke sini dulu ya. Kenakan ini dalam bahasa Yunani adalah enduo. Apa artinya enduo? Bahasa Inggris mengatakan sinking into a garment. Kalau diterjemahkan bebas, menenggelamkan ke dalam penutup badan. Ya. Kalau kurang jelas soal itu, kata enduo punya arti yang sama. Pengertian yang sama dengan Keluaran 28 ayat 2. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Ini saya mau terangkan, saya mau tanya kepada saudara. Kalau Harun sudah memakai pakaian kudus ini, ya, sinking into a garment. Garment penutup badan. Makanya sama artinya dengan dalam Keluaran 28 ayat 2. Mana penutup belakang badannya? Ini kan? Betul? Penutup badan. Saya mau tanya. Kalau Harun sudah memakai penutup badan ini, kira-kira menurut saudara udelnya kelihatan apa enggak, saudara? Hah? Enggak kelihatan. Perutnya kelihatan? Enggak kelihatan. Kakinya, pahanya kelihatan? Enggak kelihatan. Nah, ini artinya menenggelamkan. Apa menenggelamkan? Tidak kelihatan. Karena orang yang tenggelam kan tidak kelihatan. Ya. Menenggelamkan ke dalam penutup badan. Kenakanlah. Sekarang kita mundur. Kayu sitim yang dilapis dengan emas, ini cerminan hidup saudara yang tidak kelihatan lagi manusia lamanya, tetapi diganti dengan sesuatu yang baru. Apa? Sifat ilahi, yaitu garment itu. Sesudah Harun memakai pakaian kudus ini, loh, ini tidak Harun pakai untuk bikin teh, bikin kopi, untuk tidur, tidak. Dia hanya memakai ini kalau dia mau masuk ke tabernakel, Bait Allah. Sekarang kita tinggal di dunia. Kita mempunyai sifat ilahi, bukan hanya dipakai secara tersembunyi, tetapi lebih daripada itu. Saya kan tadi mengatakan Harun tidak memakai kalau dia buat kopi atau di rumah, orang nggak lihat. Kalau dia masuk Bait Allah, orang lihat. Sekarang juga dengan saudara, sifat ilahi yang saudara miliki ini harus bisa dilihat oleh orang. Sifat ilahi apa? Ayo ngomong. Yang pertama apa, saudara? Semua dong. Lihat ke depan. Yang pertama apa? Ya, yang di atas yang pertama apa? Ya. Belas kasihan enggak usah marah karena kasihan, saudara. Jangan belas kasihan gitu. Biasa saja. Belas kasihan. Yang kedua apa? Kemurahan. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Kelemah lembutan. Yang kelima, sambil ngomong kesabaran jangan oleh kiri kanan, saudara. Dia tersinggung, ya. Kesabaran, tersinggung dia. Yang keenam apa, saudara? Apa? Di garis bawah itu loh.
Mengampuni, katakan bersama, mengampuni. Yang ketujuh apa saudara? Apa? Itu sifat ilahi yang harus saudara miliki. Saya ulangi, belas kasihan. Bukan hanya terhadap sesama kita, tetapi juga orang luar, khususnya orang kita kan. Kemurahan. Sebenarnya orang yang pelit atau orang yang murah hati, bedanya tipis, saudara. Yang ketiga, tidak sombong. Yang keempat, kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut itu orang yang mudah dibentuk. Mudah dibentuk artinya mudah dikasih tahu. Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Kalau saudara tidak bisa dikasih tahu, ya hapus itu. Yang kelima, kesabaran. Yang keenam, mengampuni. Yang ketujuh, kasih. 7 sifat ilahi sempurna. Mari saya ulangi. Adakah ini dalam hidup saudara? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni, kasih. Mau tahu saudara? Saya diuji dalam beberapa hal ini. Saya kalau mau pakai power, bisa. Jadi waktu saya tulis ini, Tuhan kasih saya sifat ilahi ini lebih banyak lagi. Karena bajunya Harun ini tidak satu lapis. Putih toh dasar. Biru. Efod. Ini ada permata-permatanya. Jadi bukan kayu sitimnya cuma sekali dilapis emas, tapi minta supaya Tuhan terus melapisi hidup saudara dengan sifat ilahinya. Haleluya. Supaya tidak hanya satu. Kalau satu tuh mungkin cuma emas 10 karat. Tapi dilapis terus. Kemuliaan yang luar biasa, seling emas itu. Kalau dia 24 karat logam mulia, itu baru mengkilat. Ada yang lebih mengkilat saudara, emas kambang, emas palsu. Nanti waktu saudara berdoa dan memakai tubuh dan darah Tuhan, saudara berkata, Tuhan, aku ada di dalam rumah-Mu, yang aku yakini ada roh Tuhan di tempat ini. Yang yakin katakan haleluya, haleluya. Saudara ada perubahan dalam hidup saudara. Tuhan kasih aku sifat ilahi, 7 sifat ini, sifat ilahi. Supaya apa? Aku bisa mencerminkan Kristus melalui kehidupanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus,
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami mengucap syukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Allah rela dipecahkan menjadi roti hidup buat kami ya Tuhan. Dan kami sebagai anak-Mu adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin memancarkan kemuliaan yang dari Engkau Tuhan. Melalui kami diproses untuk membaca firman, berdoa, melayani Engkau Tuhan. Biarlah karakter kami diubahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai kayu sitim yang mau diproses, mau dibentuk, dan mau dilapisi oleh emas. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat dan punya sifat tujuh ilahi yang dari Engkau ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus, Engkau memakai kami ya Tuhan, memancarkan Engkau di dalam hidup kami, menjadi berkat, menjadi sinar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Gembala, Tuhan memberkati keluarganya. Kami percaya Tuhan juga akan memakai lebih hari lebih luar biasa, menjadi teladan, menjadi contoh bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati semua sidang jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan, yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semua. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya tubuh dan darah-Mu itu juga akan membentuk karakter kami, sifat kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya tubuh dan darah-Mu juga akan menyembuhkan kerohanian kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati para pelayan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kau wanitaku, ku sama-sama ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku
ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kaum pria, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Lagi ulangi. Ku masuk ruang Maha Kudus sama-sama dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Yang sudah dapat bangkit berdiri. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, oh Lord. Mari kita angkat kedua tangan. Lord, Lord, I worship, I worship you. Lord, I worship. Katakan, I worship you. I worship, for your name is holy, holy, oh Lord, for your name is holy, for your name is holy, holy, oh Lord. Serukan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini mendatangkan berkat dalam kehidupanmu dan tidak mendatangkan kutuk dalam kehidupanmu. Mari kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Saat itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memakai, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah setiap saudara yang mengangkat tangan memegang roti, pecahan tubuh Kristus, mengingat betapa besar kasih Tuhan yang berlaku dalam hidup saudara. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilurnya engkau disembuhkan. Dengan tangan kanan kita angkat cawan berisi anggur lebih tinggi daripada kepala. Saudara yang perlu darah Kristus, dekatkan ke kayu salib, ambil setiap tetesan darahnya. Darah itu menyelamatkan, menolong hidup saudara. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, ucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kami mendapat anugerah kasih-Mu untuk bisa memegang tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya dan yakin ketika kami minum dan memegang darah Kristus dan memakannya, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang punya masalah Tuhan angkat masalahnya dan memberi penghiburan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Biarlah kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mempunyai sifat-sifat ilahi, supaya kami mencerminkan Kristus bukan hanya di dalam gereja saja, tapi di luar sana Tuhan. Banyak orang-orang yang melihat kami, apa kami benar-benar mencerminkan Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa darah Tuhan, berikan hikmat akal budi, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh membangun karakter kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami lurus, fokus ke depan, supaya kami semuanya, Gereja Kristus Jawaban, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, dan kami berdoa penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa beribadah Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami juga boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapak, sekarang tiba saatnya kami memberi persembahan. Kiranya Bapa, apa yang sudah kami persiapkan itu yang terbaik dari diri kami, dan Engkau yang akan memberkati untuk anak-anak-Mu yang akan memberi Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan sukarela dan tulus hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami.
Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Maka sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Dan janji Tuhan itu amin adanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya